Assalamualaikum. Ini sedikit nambahi dari tentang gaya tembak yang diubah ya di video yang tentang masalah bopeng. Gaya tembak diubah. Ini sebenarnya gaya tembak cepat ini trike wong licik sing rodok cerdik. Maksudnya seperti gini. Sama lihat ya kompresor yang di bawah sana itu kompresor yang nggak ada harganya, nggak pati bejaji kayak. Itu air produksinya kompresor itu 0,75 HP. Sederhananya seperti ini. Kompresor itu hanya memproduksi angin 75 liter per menit, sedangkan spray gun yang kita gunakan, misalkan anggap aja kita pakai spray gun yang ini ya, ini air konsumsi dari spray gun ini kalau nggak salah 120 liter per menit. Jadi ibaratnya kompresor itu hanya menghasilkan satu piring, spray gun ini memerlukan 2 piring untuk memperkerjakan spray gunnya supaya optimal atau maksimal, wes sederhana seperti itu. Jadi ketika kompresor itu tanpa tabung tambahan, terus kita mencet trigger misalkan, mungkin 10 detik itu tekanan langsung drop turun ke bawah. Tapi kalau misalkan kita pakai tabung tambahan, tetap juga akan drop ke bawah karena itu tadi dia konsumsinya produksinya hanya 75 liter per menit, sedangkan ini 120 liter per menit. Makanya kita tambahi nafas tambahan, tabung tambahan supaya durasi dropnya ini agak panjang, yang tadinya 10 detik jadi 20 detik. Anggapan sederhananya seperti itu. Terus tadi saya ngomong trik nembak cepat itu sebenarnya orang licik yang cerdik iki ya sederhananya podo karo alat cumpeng tenaga ngeyel, Mas. Maksudnya seperti gini. Kalau ketika kita mungkin satu panel nembak dengan gaya yang lambat, iwir, itu satu panel ini memerlukan waktu anggaplah 30 detik. Tapi kalau gaya tembak kita bisa cepat, cukup hanya mungkin 10 atau 15 detik. Jadi ketika rentan waktu 15 detik ini, kompresor beserta tandon itu anginnya belum drop. Jadi power dari maksimalnya dari spray gun masih bisa maksimal ya. Tapi ketika kita main lambat yang 30 detik itu tadi, tentunya tekanan kompresor akan turun. Ketika tekanan turun, air dirawankan untuk naik. Wes sederhana nih ngono, Mas. Iki sebenarnya trike wong alat cumpen tenaga ngeyel. Gitu aja. Pengennya menikmati alat dengan alat yang kurang support. Sederhana gitu. Suruh ganti kompresor lebih besar ya wis. Aku kayak ono duit siliono ya tak ganti. Tapi kok bayar listriknya ya mumet meneh. Pasang meneh, nambah daya meneh, alah wis ngene iso kok. Sing penting ada iki rada cerdas titik ngono lho. Oke, ini kelanjutan dari video kemarin 2:1 thinner. Tetap aku pakai sekitaran 15%. Untuk cuaca suhu, untuk cuaca dan suhu kalau nggak salah 30 derajat Celcius ya, terasa seperti 34, kelembapan 76%. Bentar. Masalah bopeng-bopeng kemarin mana ini tanggal cuaca. Nah untuk suhu 30 derajat seperti terasa seperti 34 ya. Ini pewanas memang kan beberapa hari ini. Terus kelembapan 76%. Nah ini yang nggak percaya dengan tanggal, hari ini tanggal 28 Senin 28 November ya, 28 November, jamnya sekitar jam berapa itu, 19.16 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Kita nembak, yang nggak percaya katanya itu vlogutan yo berarti yo ngopimu kurang kental. Oke, ini tadi sudah tak campur belkot 6300, thinner 15% kurang kali, karena ini crash ini biasanya antara 10 ke 15. Oke, untuk media yang kita kerjakan seperti gini. Jadi nanti sambil nembak kita sambil ngobrol yang masalah bopeng kemarin ya. Oke, untuk warna seperti gini, warna yang lagi rame apa ini, biru seperti amazing blue tapi dia lebih gelap ya. Variannya macam-macam. Ada yang
pakai lembayung, ada yang pakai silver. Kalau ini aku pakai lembayung apa tadi, biru, Van silver sama tinta biru, tinta hijau. Jadi gini, ini aslinya warnanya ada bias-bias ke hijaunya. Berhubung kameranya nggak connect ya wis pasrah ya keadaan. Oke, langsung aja kita tembak, sambil nanti nembak sambil kita ngoceh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kelanjutan dari video yang kemarin tentang clear bolong dan bopeng-bopeng. Ini aku cerita di balik layar ya. Jadi ada teman kita yang dari Pagu itu cerita kejadian mendapati trouble, masalah yang seperti halnya kemarin. Terus ada lagi satu yang dari Sumatera itu menemui masalah seperti itu, tapi ketika proses blokut. Terus ada beberapa lagi yang agak lama sih ya, agak lama. Kalau nggak salah 5 orang, masalahnya sama, clearnya bopeng-bopeng. Ketika clearnya bopeng-bopeng seperti halnya kemarin itu yang perlu diidentifikasi apa. Jadi saya fokuskan hanya pada satu kasus dulu yang teman kita yang dari Pagu itu kemarin, karena kebetulan kompresor yang digunakan sama. Jadi kompresor itu 0,75 HP, tabungnya tabung bawaan kompresor yang oilless loh ya. Kalau oilless kan berarti uli nggak mungkin dirawankan naik karena nggak pakai uli ya kan, cukup membran aja kan. Berikutnya filter juga nggak ada filter uli, cuman filter air aja. Jadi kan nggak mungkin juga filter yang uli itu ikut naik ke bawah, kan nggak mungkin. Berikutnya tabungnya itu 24 kah atau 12 liter ya kalau oilless bawaan itu. Tolong koreksi saya kalau salah ya, mungkin 24 liter. Mungkin 24 atau 18 liter aku lupa. Pokoknya intinya nggak besar lah, tabungnya tabung bawaan. Berikutnya terus yang kita identifikasi pertama dulu kemarin itu gini yang saya tanyakan. Kompresor sudah difotokan, oh seperti itu, divideokan, oilless, Izumi. Terus habis itu filternya pakai 2, satu yang bertempel, satu yang dinempel di spregan. Kemudian untuk spregannya dia punya beberapa spregan, mulai dari F3, terus yang dipakai kemarin untuk F3 sama TV Devil Beast yang TV 3200 kalau nggak salah ya tipenya ya. Kalau spregannya masuk kategori minigun sih ya, minigun. Terus setelah kasusnya seperti itu, aku coba cari masalahnya, karena aku juga nggak pernah pakai TV Devil Beast ya, karena modelnya sih mirip-mirip dengan K350 Aurita Tekiro, sama hampir mirip. Cuman ini modelnya agak sedikit bagus, emang barangnya ya agak lumayan mahal sih. Setelah saya buka searching di sosial media, di Google kemarin itu, untuk air konsumsinya spregan ini tabu gimana sih, nggak detail gitu loh, saya nggak menemukan air konsumsi. Jadi teman-teman misalkan mau beli spregan, tipsnya seperti gini. Misalkan mau beli spregan terus punya kompresor 0,75 HP misalkan, atau mungkin 1 HP, sesuaikan dengan spregannya. Jadi teman-teman harus beli spregan di bawahnya kompresor. Terus kadang-kadang di blog itu nggak ditulis detail, kecuali kalau spregannya yo sing rada branded terus mahal, kadang-kadang emang detail tulisannya. Tapi kalau kadang-kadang merek harga 1 juta ke bawah itu kadang-kadang air konsumsinya ini dibuat agak-agak detail ya. Jadi di sini satuannya tak cari itu nggak ketemu kan. Biasanya untuk satuan air konsumsi spregan itu biasanya air konsumsi berapa liter per menit gitu kan, atau mungkin dalam satuan lain CFM. Jadi teman-teman kalau misalkan ada satuan CFM nggak usah bingung, kompresikan aja CFM ke liter per menit. Itu di Google itu sudah muncul kok. Misalkan 100 liter per menit itu kan kompresor kita 1 HP, anggap aja 100 liter per menit, berapa CFM. Nah, misalkan nanti ketemu berapa CFM, berarti oh spregan ini berarti spek aslinya sekian liter per menit gitu. Nah, kalau untuk yang TV Devil Beast ini 3200 ini, aku ketemunya hanya satuan itu tulisannya no overload 1600 rpm. Kan akhirnya kita bingung. Karena mungkin harganya cocok, modelnya keren, langsung aja kita beli ya. Langsung aja kita beli, ini harganya cocok nih, murah banget, cocok dengan kocek saya. Tapi kita nggak ngelihat satuannya. Setelah saya cari-cari makalah di berbagai blog, ternyata ketemu 1600 rpm itu kalau dikonversikan ke satuan liter per menit, 100 liter per menit itu 1500 rpm. Anggap aja gini, 1 HP sama dengan 1500 rpm. Jadi kalau 1600 rpm, ya bener ya tadi ya, 100 HP 1 HP atau 100 liter per menit sama dengan
1500 rpm. Kalau satuannya di situ tertera 1600 rpm, berarti kan 1 HP lebih. Jadi yang dibeli teman kita ini spek spreganya nggak sesuai dengan kemampuan dari kompresor yang dipunya, tapi tetap bisa kita akali dengan tadi video intermezzo yang di depan tadi. Itu sebenarnya trik untuk ngakali, misalkan satuannya nggak beda jauh sampai dengan banyak, masih bisa diakali. Jadi kasusnya ini kembali ke ngobrol masalah kasus teman kita ya. Jadi setelah kita cek alatnya, kita cek apa itu spreganya, terus dicoba. Yang pertama dulu itu saya suruh lepasi semua untuk jalur-jalur apa itu namanya, filter air ya, filter airnya. Kenapa? Karena supaya nggak ada hambatan. Takutnya gini, kalau misalkan ada hambatan itu juga akan berpengaruh pada kerja spregan, apalagi mungkin selangnya kecil. Aku dulu kan pernah pakai selang yang spiral itu ya, yang dulu waktu main di dalam ruangan berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 7 atau 8 tahun yang lalu. Ternyata itu nggak efektif, juga nggak efisien. Aku pernah juga bahas masalah ilmu tentang meludah itu. Jadi kalau semakin selang kecil itu malah juga akan rawan air naik. Saya cek setelah filternya saya suruh lepasi, selangnya saya suruh pakai yang ganti yang besar. Ternyata memang dia juga pakai selang yang besar, diameter kalau nggak salah luarnya 12, dalamnya 8. Itu ideal dah. Setelah itu jangan terlalu panjang-panjang selangnya. Kemudian selangnya dipasang, kompresor diputar, tetap akhirnya mendapati kasus seperti itu. Itu identifikasi pertama. Berikutnya saya suruh naikkan, kan karena untuk membuat orang ini percaya itu kan susah, harus praktek dulu. Kalau dijelaskan kadang-kadang ngeyelnya dhisik ya, tapi nggak apa-apa lah. Emang belajar itu seperti itu. Aku juga sering mempermainkan. Jadi mempermainkan maksudnya ayo mikir bareng-bareng, aja terus we enak garek anu tok. Nah, maksudnya pola apa itu ayo diajak kerja otak dulu gitu. Kemudian saya suruh air tetap, kasusnya air tetap naik. Habis itu terus kemudian tekanan di kompresor saya suruh naiki. Jangan mulai nembak ketika belum di atas 5 bar, ya kan. Akhirnya nembak jebret. Oh, yang pertama tadi setelah filter dilepasi tetap menemui kasus seperti itu, kurang lebihnya sama. Berarti kan pakai filter nggak pakai filter sama aja, ya kan. Berikutnya setelah tekanannya kita suruh naikkan, terus spregan di setting di angka yang mungkin kira-kira dia itu sesuai dengan keinginan dia, masih juga tetap akhirnya menimbulkan masalah juga. Sama seperti halnya kejadian di awal. Akhirnya aku sampai cari akal lain atau cerita lain ya. Akhirnya pakai manometer, beli aja manometer supaya kita tahu data bener nggak 2 bar atau 28 PSI tekanan yang kita gunakan pada spregannya. Akhirnya teman kita ini ngalahi dia, beli spregan, beli manometer. Kalau nggak salah mereknya kemarin berapa ya? Italco harganya itu 300-an ribu. Terus dipasang jebret, ya kan? Selang tetap, filter nggak pakai, tabung tetap, tekanan tetap saya suruh di atas 5 bar, baru mainkan gun. Mainkan gunnya kita coba disetting di angka 28-29, intinya 2 bar lah. Setelah disetting, dikunci seperti yang saya suruh di apa itu manometernya, baru ditembak. Setelah ditembak baru kelihatan kasusnya. Ternyata apa? Dia itu naik turun, tekanannya nggak stabil. Karena kenapa? Karena ini loh, tekanan di kompresornya ini kurang stabil. Bayangkan sederhananya seperti gini. Ini tabung hanya 24, anggaplah 24 liter ya. Terus 24 liter ditembak dalam jangka yang panjang, meskipun tekanannya 6 bar, tapi kan dropnya cepat dia karena stoknya cuma sedikit, cuma 24 liter, sedangkan tuntutannya kan berapa liter per menit itu untuk spregannya. Jadi dropnya cepat. Nah, ketika berhenti nembak, naiknya juga cepat. Kenapa? Karena tabungnya memang kecil, karena mesin pompanya kan juga cepat ya. Mesin pompanya di spregannya itu cepat juga. Saya suruh apa itu namanya, logika sederhana seperti gini. Ketika kita mompa ban kecil dengan ban besar dengan tekanan yang sama, misalkan sama-sama 40 PSI, tentunya ban yang kecil sama ban yang besar kan tetap akan lama yang besar kan untuk mendapatkan angka 40 PSI itu loh. Terus ketika sudah ketekanan sama-sama antara ban kecil dengan ban yang besar ini ditekan dengan angka angin 40 PSI, ketika kita bocori kedua ban itu,
tentunya akan lebih cepat yang banyak kecil gitu. Jadi kasusnya ketemunya di situ, dia nggak stabil. Tabung kecil itu tekanannya nggak stabil, cepat naiknya karena pompanya kuat, cepat turunnya karena tabungnya kecil, sehingga dari situ air dirawankan untuk naik. Apalagi ketika kita pakai kompresor yang model pakai oli ya. Ada kan dulu yang kekuatannya tinggi banget, tekanannya, kompresor oli apa itu mereknya lupa aku. Dulu yang ringnya sering bocor. Wah, itu sering kasus seperti itu. Nah, air naik itu enggak tanggung-tanggung, bahkan sampai oli-olinya ikut naik gitu. Jadi akhirnya setelah ketemu dipakai manometer, kasusnya aman, selesai. Dia bisa masih jaga tegangan terus. Jadi ketika mau naik, manometer dikunci di angka 2 bar. Ketika mau turun berhenti dulu, kunci lagi. Pokoknya tetap stabil di angka 2 bar, dan di kompresor tetap di angka 5 bar ke atas. Itu kuncinya. Tapi kalau narik triggernya kelamaan, ya tentunya kasusnya akan muncul lagi karena tabungnya nggak besar, nggak stabil. Seperti logika ban besar sama ban kecil tadi lo ya. Terus berikutnya akhirnya alhamdulillahnya sampai hari ini tadi, 2 hari ini tadi dapat pekerjaan vario. Pekerjaannya alhamdulillah sudah aman, normal. Tapi tetap kita kasih masukan, kalau bisa tetap cari namanya tabung bekas, entah itu LPG yang panjang atau mungkin tabung bekas kompresor atau ban bekas, nggak apa-apa, hanya untuk stok angin supaya ketika kita main trigger tegangannya masih tetap stabil. Kalau misalkan sudah mendekati 4 bar, mendingan istirahat dulu. Kalau tabung semakin besar, semakin banyak, meskipun sama-sama 6 bar, turunnya kan lambat, stabil, akhirnya air nggak akan rawan untuk naik. Sederhananya gitu. Jadi dari kasus teman kita ini mungkin teman-teman ya sedikit banyak paham ya. Terus untuk filter gitu, malah itu hambatannya bikin masalah. Apalagi ketika filter temper nungging, terus nggak ngerti rumus, nggak ngerti tekanan yang kapan kita harus nembak, di situ malah bencana ya. Aku kadang-kadang sobel kalau ngelihat filter banyak renteng-renteng, ya minta maaf, terus murahan, wis mendingan nggak usah aja. Pokoknya Merdeka itu kalau mau main nembak jet, yo Merdeka itu kompresornya besar. Tapi kompresor besar ya membutuhkan daya yang besar, listrik yang besar, atau BBM yang banyak. Kalau yang dicat cuma media kecil, ya kita tetap bisa ngakali dengan akal licik yang cerdik seperti hanya intermezzo di depan tadi. Caranya seperti itu. Bagaimana mengakali tekanan supaya tetap stabil dengan alat yang kurang support kesepregannya. Gila ya, ngeklir sampai mari si kawuk ki pagah turun nang kene. Turune sepangga nang kene iki, aku ngeklir nang kene iki. Iki membuktikan lek tempatku iki enggak sebenarnya enggak terlalu berlebih karena aku pakai kipas angin. Oh no, jadi nyapa enggak di dalam ruangan, sumpek di luaran. Meskipun blower kita banyak, tapi tetap sumpek, sesek napas. Kalau di luar kan cepat ganti udara. Ini kawuk nih sepangga turun yang kene. Kok kasihan dia turun. Kok disemprot clear dia malah seneng deh. Oke, tanggal Selasa 29 Oktober ya. Jadi tadi malam nembaknya jam 9 pagi kita lihati. Real apa enek gak enek settingan gini. Kayak aman, flatnya gini, wis ideal banget iki. Kotor minim seperti yang kemarin kan, ya enggak vlogutan. Engko dikirane pangga settingan ya lek nembak terus di vlogut diserang dadi bayaran. Untuk jeruan, misalkan ada jeruan ya bisa ditolong dengan proses poles, tapi lek ngene iki bagiku ya wis layak lah, wis layak. Kecuali kalau minta flat poles ya beda biaya. Ini tadi nih, kotor ya pojok ini, kotor bulu kecil. Kayak kotor bulu masih cepet dipoles, tapi kalau popping ya wis bencana memang. Ini untuk area plastik pasti dia agak absorb daripada yang media ABS karena pakai epoksi di dalamnya. Tapi yang nggak pakai epoksi langsung cat dasar gini jadinya. Oke, wes ya, gue coba tak pasangan nih.
Wah iki meler sedikit iki. Nah ini yang dipoles iki meler. Tak kontrolku kurang, tak tahu mbak basah pengenku supaya enggak apa itu enggak ada jeruan ya, tapi iki kontrol. Nah iki moles. Ini sedikit aja yang di amplas. Itu aja. Stop. Real top nih. Dan pertanyaan berikutnya dari Mas Firman Effendi. Pertanyaan seperti gini, Mas, aku nemuin clearnya bopeng ketika proses flow code. Jadi ketika tahapan pertama itu aman, di proses flow code-nya baru nemui masalah bopeng. Apakah katanya campuran hardener berpengaruh? Enggak berpengaruh, Mas. Yang penting pokoknya hardener ikuti TDS, misalkan 2121, clearnya misalkan 4141, itu enggak berpengaruh. Bopeng bolong kawah itu lagi-lagi yang perlu dicek pertama ya, Mas. Satu, prosesnya ketika bersihi. Jadi setelah sanding misalkan ya, setelah sanding selesai, kemudian media ini kalau saya biasanya loh ya, ada yang teman-teman biasanya di graser, habis itu digantung, itu juga lebih bagus. Tapi aku ngomong nih real, Mas, pekerjaanku ya. Ini tadi juga aku habis vlog aku. Baru maghrib tadi vlog code, nggak nemui bopeng sama sekali. Yang penting apa? Filter juga nggak pakai filter air. Penting tekanan satu, Mas. Tekanan satu beres, berarti tinggal cari masalah di hati-hati ketika proses pembersihan ketika mau naik clear coat. Maksudnya setelah diamplas itu, kalau saya biasanya lah ya, habis diamplas ending. Ini tadi malah amplasnya amplas 600 saya, nggak pakai 800 enggak. Terus ngamplasnya pokoknya asal lari aja. Setelah amplas baru tak cuci dengan apa itu sabun sunlight biasanya kalau saya, sunlight kain dilap bersih, baru dicuci di tempat air yang mengalir, langsung digantung, Mas. Enggak saya lapkan ibu, enggak, langsung saya gantung. Penting airnya ngalir, saya gantung. Setelah digantung nanti kering, biasanya kan kotoran debu habis sisa amplasan itu kan dia nempel di sini, Mas. Misalkan gantungnya seperti gini kan, kadang-kadang kan ada bekas air yang nempel bagian ujung karena ngalir gini ya. Kalau atas kan mesti buram sudah rata, nempel bersih. Kalau saya biasanya bagian yang ini aja yang saya lap dengan tisu. Kalau misalkan nggak pakai graser loh ya, saya jarang pakai graser itu. Paling hanya kadang-kadang untuk tuntutan video dan mungkin ada pekerjaan yang memang harus hati-hati. Mungkin kemarin diamkannya kita sembarangan naruhnya sehingga dirawankan itu ada bekas minyak yang nempel, baru saya graser. Tapi kalau tempatnya sudah steril nggak ada minyak, saya cukup apa itu lap tisu bagian yang debunya, bagian yang bekas sisa-sisa sandingan yang dicuci tadi loh, Mas ya, baru kita tembak jebret, sudah aman gitu. Karena begini, ada kasus grasernya nggak masalah, grasernya memang dia bisa menyeterkan bener-bener bersih ya, tapi kadang-kadang kita kecolongan di lap, mungkin yang pakai apa itu namanya microfiber kah apa itu, habis pakai dipakai lagi atau mungkin taruhnya numpang di tempat yang ada minyaknya terus kita gunakan, itu justru malah resiko, Mas. Tapi kalau bopengnya bopeng seperti Mas yang apa itu di WA tuh yang dikirim ke tempat saya, motor Ninja RR, kalau saya tebal saya itu tetap air, itu tetap air. Yang keduanya begini juga, kadang-kadang kasus yang kita ketemu ya ketika proses flow code, setelah flow code malah nemuin bopeng, kadang-kadang seperti gini. Ketika clear tahap pertama, ketika aplikasi clear tahap pertama ini clearnya aman, nggak bermasalah ya kan. Ketika sanding mungkin ada pori-pori yang buka, yang mungkin ada satu titik yang apa itu berpori-pori, terus ketika clear sehingga kejebak ya, ada ruang udara yang di dalam kejebak. Ketika sanding bekas lubang yang udara yang kejebak tadi buka sehingga ada satu bintik jarum di situ misalkan. Dan ketika kita amplas itu buka, kemudian kita lapnya sembarangan, terus mungkin ada noda minyak dari lapnya yang masuk. Akhirnya ketika kita cuci bersih, dia nggak mau meninggalkan tempat itu. Ketika kita tembak clear coat, hanya pada bagian itu yang muncul terjadi masalah kawah. Itu juga bisa terjadi. Makanya kalau saya sanding, biasanya ngawur sanding saya, Mas, nggak terlalu dua lembaran, nggak pokoknya asal lari lewat tembak clear coat mah. Bahkan kadang-kadang ada yang masih mengkilap. Kemarin Mas siapa itu yang sampai teleponan ya, wah sandinganmu terlalu istimewa, aku bilang. Kalau aku nggak sampai seperti itu, sanding asal lewat aja baru ditimpa. Terus saya tambahkan, misalkan ada media yang
Amplasannya jebol bagaimana Mas ketika proses blokut terus main stiker timpa seperti gini ya. Jadi ketika main gini terus ada stiker yang sandingannya jebol, itu ditembak aja pakai pen brush dengan cat yang sama pada area itu. Ini tadi ada yang jebol sedikit, amplasannya kelihatan putih gitu kan. Kalau saya timpa dengan pen brush, baru kita tembak clear coat. Apakah nanti kritik? Enggak, asal nembaknya tipis-tipis saja kan, enggak yo seperti nembak wobble itu kan, enggak, tipis asal nutup pada bagian yang itu tadi yang saya maksud. Itu bopek enggak nemoi. Iki kotor, tapi ini kotornya kotor kecil banget di permukaan ya. Ini di apa itu namanya? Di poles saja sudah aman. Kalau untuk bagian lainnya aman. Ini baru masan maghrib tadi loh. Aku nembak apa itu namanya? Nembak flokutan. Terus untuk stiker seperti gini memang harus perlu proses flokut ya. Kenapa? Satu supaya ngunci, yang keduanya itu stiker itu kalau ditembak dia tetap akan nanti menghasilkan jerukan. Misalkan ini stiker, kita buka cover plastik yang transparannya bagian luar, kita buka jebret, kelihatan memang medianya flat datar. Tapi ketika kita tembak ini tetap nanti akan menghasilkan jeruan. Kenapa? Meskipun kita tebali ya, karena ini kayak model ada sejenis mungkin minyak lah, bisa dikatakan mungkin minyak, sehingga teksturnya itu model kayak gini loh, naik turun. Tapi kalau setelah vlog dia ngeflat. Ini saya ngambil kameranya aku malam, misalkan siang pagi yo bisa lihat hasilnya. Ya nggak di vlog aja yang seperti ini, apalagi yang di vlog ya kan. Terus kotornya ya itu tadi media lainnya wis jos. Untuk vlogutan ya tentunya cepat kering. Baru nembak maghrib di sini jam 9 ya kering sentuh pisan. Enaknya vloguti ngono iku. Ini hitamnya hitam black mica, jadi warnanya kelip-kelip koyok kotor gini ya. Ini sebenarnya partikel. Mas tak jawab nih. Terus ada tadi juga pertanyaan seperti gini, Mas. Misalkan aku pakai filter yang banyak, apa air tetap dimungkinkan naik? Tetap dimungkinkan naik selama tekanan di bawah kompresor itu rendah. Apalagi yang sering pakai filter tempel, ya kan, yang tempel, terus males nguras, kompresor tekanan kompresor dari bawah nggak diperhatikan. Ketika angin tekanan rendah, terus kita main jungkit, contoh aja ya. Aku kebetulan nggak ada yang apa itu filter. Anggap aja ini filter yang bawah, filter yang tempel, makanya aku nggak pakai benci itu tuh. Ketika angin rendah, ini kadang-kadang air tuh ngumpul di sini memang. Terus ketika kita posisi nungging nembaknya, nungging seperti gini, ini malah akan sangat rawan mercik air. Memang nanti nggak kelihatan, tapi setelah medianya kering baru dia muncul kawah kayak gitu. Kalau air tuh identifikasinya susah gampang lah kalau saya katakan. Kalau air yang mercik nitik, misalkan nitik ada terjadi kebocoran selang misalkan ya, air mercik nitik netes di sini, itu antisipasinya gampang banget. Teman-teman ambil tisu, totol aja, tisu yang steril ya, totol aja pada air, itu airnya ngangkat dari ke sini. Ditembak lagi sudah hilang dia. Tapi kalau air yang atomisasinya kurang sempurna dengan udara, dia nampur di dalam, nggak kelihatan, pas dia meninggalkan itu akan menimbulkan bekas kawah itu yang susah itu. Kalau air nitik aja malah enak diantisipasi ya. Tinggal langsung ditotol, ketika proses clear baru tembak lagi clear, aman. Tapi kalau munculnya ketika sudah kering lah, itu yang nangis itu. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan bisa dipahami. Nanti kita sambung lagi di part selanjutnya. Ini bahasannya panjang. Ini akan ada kasus yang lebih parah lagi. Mungkin teman-teman sudah pernah mengalami hal seperti gini. Ini popping parah, disending, ditimpa tetap bolong-bolong. Solusinya bagaimana? Yo, kalau mau dibahas ya kita bahas. Kalau enggak ya wis beneran aku enggak kesel-kesel ngedit. Oke, sekian. Komen aja di kolom komentar bagaimana, dibahas atau enggak.